Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil Project Based Learning Karakter Building Pancasila yang berjudul Mempersiapkan Iklim Pendidikan yang Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045. Pada agenda presentasi kali ini, yang pertama adalah perkenalan diri, kedua menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, kemudian hasil temuan di lapangan, menjelaskan solusi yang ditawarkan, serta refleksi pribadi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lisa Yuliana dengan NIM 270247195. Saat ini saya berkuliah di Bina Nusantara University dengan jurusan Teknik Industri. Untuk latar belakang masalah dari judul yang kami ambil, yang pertama adalah kesenjangan akses pendidikan, di mana masih ada ketimpangan pendidikan antara kota dan desa yang masih mencolok. Sekolah yang di daerah terpencil masih sering kekurangan infrastruktur, internet, dan sumber belajar, sehingga menghambat proses belajar siswa. Meskipun ada bantuan seperti dana BOS dan program Indonesia Pintar, distribusi dan pemanfaatannya masih belum merata, membuat akses pendidikan tetap timpang. Yang kedua adalah rendahnya kompetensi pendidik, di mana rendahnya kompetensi guru yang ada di daerah terpencil ini turut memperburuk kualitas pendidikan. Banyak guru yang harus mengajar di luar bidang keahliannya, sementara pelatihan profesionalnya masih sangat terbatas. Akibatnya, metode pembelajaran cenderung konvensional dan kurang mampu mengembangkan kreativitas berpikir siswa. Kemudian, yang ketiga adalah minimnya implementasi pendidikan karakter berbasis Pancasila. Pendidikan karakter berbasis Pancasila belum diterapkan secara menyeluruh dalam sistem pendidikan. Fokus yang terlalu besar pada aspek akademik membuat nilai-nilai seperti toleransi dan kepedulian sosial kurang ditanamkan, sehingga berdampak pada munculnya perilaku negatif di kalangan pelajar. Yang keempat adalah kebutuhan akan sinergi dan inovasi. Untuk mengatasi ketimpangan pendidikan, kami memerlukan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Diperlukan juga kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan pelatihan guru berbasis teknologi, serta penerapan metode pembelajaran interaktif untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Rumusan masalah dari proyek yang kami ambil, yang pertama adalah bagaimana menciptakan iklim pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar dan metode pembelajaran. Yang ketiga, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dari proyek yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa masalah yang ada di lapangan. Temuan yang pertama adalah rendahnya kualitas pendidikan secara global dan nasional. Dari data PISA tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 69 dari 81 negara yang berpartisipasi. Indonesia juga menempati peringkat 6 dari 8 negara ASEAN yang berpartisipasi, yang artinya di global maupun di ASEAN, Indonesia menempati 20% terbawah dari peringkat PISA 2022, yang artinya kualitas pendidikan di Indonesia itu masih terbilang rendah. Kemudian, temuan yang kedua adalah minimnya apresiasi dan kesejahteraan guru. Guru masih kurang dihargai secara finansial dan sosial. Motivasi dan kompetensi guru juga masih rendah akibat gaji yang kecil. Kemudian yang ketiga adalah ketidakkonsistenan dan kestabilan kurikulum. Seringnya penggantian kurikulum menyulitkan adaptasi guru dan siswa. Kurikulum juga belum matang dan lemah sinkronisasi kebijakan antara daerah maupun pusat. Temuan keempat adalah kekurangan dan ketimpangan kualitas pengajar. Saat ini, 18% sekolah masih kurang guru, serta 13% menghadapi guru yang tidak berkualitas. Kekurangan tenaga pendidik ini memperburuk pembelajaran khususnya di daerah tertinggal. Temuan yang kelima adalah rendahnya integrasi teknologi dalam pembelajaran. Adanya keterbatasan perangkat, internet, dan pelatihan guru yang menghambat digitalisasi sekolah. Learning management system juga belum dimanfaatkan secara optimal. Yang keenam adalah kurikulum tidak adaptif terhadap kebutuhan abad 21. Kurikulum yang ada saat ini masih berfokus pada hafalan. Keterampilan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan kreativitas, serta literasi digital masih belum diterapkan secara luas. Yang terakhir adalah rendahnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Kurangnya keterlibatan aktif orang tua, terutama kelompok kelas menengah ke bawah, serta tanggung jawab pendidikan yang saat ini masih sepenuhnya diserahkan ke sekolah. Dari beberapa temuan yang kami lakukan di lapangan, kami menawarkan beberapa solusi.
Peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, dimulai dari reformasi kesejahteraan serta profesionalisme guru. Yang kedua, pemerataan distribusi tenaga pendidik. Yang ketiga, penguatan infrastruktur dan transformasi digital pendidikan. Pembaruan kurikulum nasional yang fleksibel dan berkelanjutan juga menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan zaman dan membentuk generasi saing tinggi. Kolaborasi lintas sektor serta partisipasi aktif masyarakat perlu diperkuat demi menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada visi Indonesia Emas 2045. Yang terakhir adalah refleksi diri saya selama menjalankan proyek ini. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Dengan menyusun pertanyaan, menggali informasi, dan menganalisis data wawancara secara kritis, mengusulkan solusi dan mencari data tambahan secara inisiatif, membuat saya melakukan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian, dari proyek ini juga meningkatkan kesadaran sosial saya dengan memahami ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil dan menyadari pentingnya pemerataan kesempatan bagi anak-anak di Indonesia. Selain itu, dari proyek ini juga menguatkan saya dalam kemampuan digital, menggunakan teknologi digital untuk menyusun laporan, presentasi, dan mencari referensi resmi. Kemudian juga mengembangkan kemampuan saya untuk berkolaborasi, terutama dalam bekerja di tim melalui diskusi dan validasi data. Kemudian yang terakhir adalah pemahaman dan persiapan karir, di mana dengan proyek ini dapat memperkuat pemahaman bahwa pendidikan memerlukan pendekatan kolaboratif dan inovatif, serta mempersiapkan diri saya untuk karir sosial, entrepreneur, pendidikan, dan peneliti kebijakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.